Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, amma ba'du. Sebagaimana hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang telah diberikan walaupun dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan dan kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana menghantarkan kita dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern terang benderang saat ini. Baiklah, di pertemuan ini izinkan saya, Hanif Noval Arik, memberikan sedikit kultum kepada kamu, yaitu tentang pentingnya sifat altruis atau dermawan ini. Ini adalah profil saya sendiri. Jadi ini ada poin pembahasan, yaitu ada pengertian, dalil, keutamaan, manfaat dan manfaat dermawan. Oke, langsung pengertiannya. Altruis atau dermawan. Altruis adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Dermawan adalah pemurah hati, orang yang suka berderma, beramal dan bersedekah. Ini sama saja, yaitu sama-sama mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Karena sesungguhnya orang yang mementingkan orang lain itu adalah orang yang mulia, yang mempunyai akhlak yang mulia. Oke. Ini adalah firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang dermawan itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia itu telah melakukan kegiatan berbuat baik kepada sesamanya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial dan kewajibannya dia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah juga. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling berpakku tangan untuk membantu sesama yang lain. Seperti itu. Dan juga menurut Hasan Al-Basri, tabi'in pada masa itu, berkata bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah orang yang dermawan, rela berkorban, bertanggung jawab. Beliau juga berkata, orang yang berwajah menyenangkan, mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi di sini bisa diketahui bahwa orang dermawan itu juga merupakan sifat dari salah satu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, keutamaan dari dermawan itu sendiri, apa sih keutamaan dari dermawan? Keutamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak sehingga menjadi akhlak yang mulia. Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Nah, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya sehingga menjadi akhlak yang mulia. Beliau adalah
orang yang mana sebagai panutan umat manusia, sebagai contoh suri tauladan masa hidup saat ini, yang mana harus kita patut contoh dan harus kita suri tauladani tingkah laku, perkataan, semuanya akhlak beliau. Dia sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, dan sebagai pedagang yang baik, dan lain sebagainya. Nah, ini manfaatnya dari keutamaan tadi adalah sebagai orang dermawan. Dari Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kalau kamu memiliki akhlak yang mulia, terus kamu bisa mengamalkannya dengan baik, melakukan suatu hal dengan baik, itu kamu bisa menyamai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Lalu ada dalil lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik mereka bisa menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti dalil sebelum itu sama, kita bisa menyamai derajat-derajat orang yang berpuasa, melakukan kegiatan di malam hari, itu sholat malam. Ketika dia bangun yang mana kita tahu bahwa orang melakukan sholat malam itu, doanya itu dan derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan akhlak baik dan akhlak mulia kita? Kita bisa menyamai derajat mereka. Itulah pentingnya kita memiliki sifat dermawan, yang dimana salah satunya itu bisa menjadikan kita berakhlak mulia. Lalu ada dalil dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya lebih dekat kepadaku di hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus, paling baik, paling mulia. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berbicara, berkata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolok manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kita manusia diutus di muka bumi ini untuk saling tolong menolong, untuk saling berpangku tangan, karena kita sebagai makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup diri sendiri, yang tidak bisa hidup individualis. Kita harus saling tolong menolong. Jadi sebagai orang yang dermawan atau orang yang ingin memiliki sifat dermawan, kita sebagaimana harus mengamalkan hal-hal tersebut. Tidak hanya kita menyisihkan sebagian harta kita, namun kita juga bisa membantu dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, dan apa yang kita bisa berikan kepada orang tersebut. Misalkan kita mengajarkan ilmu, lalu kita meminjamkan suatu barang, itu adalah orang dermawan untuk saat ini menurut pandangan saya. Lalu dari segi psikologisnya juga itu berpengaruh kepada psikis kita. Apabila kita memiliki akhlak yang mulia, kita bisa melakukan kegiatan produktif yang lain. Contohnya, dengan hati kita tentram, tenang, itu kita bisa melakukan banyak kegiatan produktif. Misalnya itu untuk saat ini, karena ini COVID-19, jadi kita tidak bisa bebas keluar ke rumah, maka kita bisa memaksimalkannya dengan membantu orang tua di rumah, terus
membaca Quran setiap hari, karena dengan hati kita itu bersih, maka kita sebagai mana orang yang memiliki akhlak mulia itu bisa melaksanakan aktivitas kita walaupun terbatas. Saya rasa sekian. Apabila ada kesalahan kata itu saya mohon maaf, itu datangnya dari saya sendiri karena saya makhluk halus bukan makhluk kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.